rekan-rekan media sekalian, baik dari media cetak, media elektronik, maupun media online yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Bapak Komisioner KPAI, Bapak Kawian, yang telah menyempatkan diri untuk hadir bersama pada sore hari ini. Yang juga kami hormati Ibu Upi dari UPTD DKI Jakarta. Kemudian juga yang kami hormati Kabak Pesi, Biro SDM Polda Metro Jaya beserta jajaran, serta rekan-rekan Kanit dan penyidik dari Subdit 4 Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, kami akan menjelaskan tentang perkara yang beberapa hari terakhir ini cukup menjadi pemberitaan yang hangat di media-media nasional dan juga media daerah terkait dengan adanya video porno yang berisikan konten tersebut adalah persetubuhan antara ibu dan anak kandungnya. Jadi kami sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas tadi, dijelaskan bahwa dari pelaksanaan patroli siber, anggota Subdit 4 Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menemukan sebuah video di mana keberadaan video ini cukup viral karena mempertontonkan adegan pornografi yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya. Dari pelaksanaan patroli siber ini, kemudian kami melakukan upaya-upaya lebih lanjut dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk mengetahui dan melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk mengamankan para pelaku ataupun pelaku yang diduga terlibat di dalam konten video ini. Kemudian akhirnya perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 2 Juni 2024 si pelaku seorang wanita berinisial R itu akhirnya bisa diamankan oleh anggota kita dari jajaran Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya di perjalanan menuju Polres Tangerang Selatan. Jadi yang bersangkutan ini karena mengetahui keberadaannya dicari oleh anggota kami dari rumah kontrakannya, kemudian dari rumah orang tuanya. Kalau rumah kontrakan ini ada di wilayah Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, tidak ditemukan. Kemudian juga kita cek ke rumah handai tauladannya ataupun sanak saudaranya juga tidak ada. Tapi akhirnya bisa kita lakukan penangkapan terhadap wanita berinisial R ini yang diduga merupakan salah satu pihak yang memiliki peran sebagai ibu di dalam video konten sebagaimana kami jelaskan tadi. Perlu kami jelaskan kepada rekan-rekan sekalian, jadi modus operandi dari perbuatan yang dilakukan oleh ibu-ibu ini, jadi ini terjadi di tanggal 30 Juli tahun 2023. Pada tanggal tersebut, perempuan inisial R ini dihubungi melalui Facebook oleh akun dengan inisial IS. Yang mana dari akun ini mengajak ataupun menjanjikan kepada wanita R ini apabila yang bersangkutan
membuat sebuah video pornografi, nanti akan diberi imbalan sebanyak 15 juta rupiah. Kemudian mendapatkan penawaran seperti ini, wanita R ini merasa tertarik, memang karena ada kebutuhan ekonomi, hingga akhirnya si wanita ini mengiyakan, dan akhirnya yang bersangkutan membuat video, melakukan kegiatan pornografi ataupun persetubuhan dengan anak kandungnya yang masih berumur 4 tahun. Video ini dibuat dalam dua tahapan. Kemudian setelah dibuatkan video ini, setelah jadi, video tersebut langsung dikirimkan melalui Facebook Messenger oleh wanita R kepada akun yang berinisial IS tadi. Kemudian dengan berjalannya waktu, video ini terus, mungkin waktu itu masih beredar secara di tingkat lokal, hingga akhirnya baru menjadi viral akhir-akhir ini di media sosial, dan cukup menjadi perhatian dan membuat kita prihatin atas adanya video yang dibuat oleh wanita R ini. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini akun IR yang menjanjikan akan memberikan sejumlah uang sebanyak 15 juta rupiah tidak ada dan tidak mentransferkan uang tersebut sebagai hadiah terhadap si wanita R ini. Kemudian hingga akhirnya sebagaimana yang kami sampaikan tadi, kita bisa melakukan penangkapan, kita bisa mengamankan terduga pelaku wanita berinisial R ini setelah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait maupun juga dengan dari pihak keluarga dari pelaku sendiri. Kemudian kami jelaskan juga bahwa terkait dengan pasal yang dipersangkakan, ada 3 pasal yang dipersangkakan terhadap terduga pelaku. Yang pertama yaitu pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Kemudian pasal yang persangkakan kedua yaitu pasal 4 ayat 1, junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman minimal 6 bulan penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Kemudian juga denda minimal 250 juta rupiah dan maksimal 6 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan juga kita kenakan pasal persangkaan, yaitu pasal 88, junto pasal 76I, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di mana dalam undang-undang ini ancaman hukuman maksimal adalah 10 tahun dan kemudian juga denda paling banyak 200 juta rupiah. Ini 3 pasal persangkaan yang kita terapkan untuk sementara kepada si pelaku. Kemudian perlu kami sampaikan juga terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh penyidik jajaran Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Yang pertama, kita sudah melakukan penahanan terhadap wanita R sebagai si terduga pelaku. Kemudian yang kedua,
terhadap si anak dengan inisial MR sudah kami koordinasikan dengan pihak unit pelaksana teknis daerah ataupun UPTD Tangerang Selatan untuk diamankan di rumah aman ataupun safe house. Kemudian yang ketiga, langkah yang kami lakukan adalah kita juga terus melakukan observasi dan pemulihan kondisi mental ataupun psikis korban anak atas nama yang berinisialkan MR dengan melibatkan psikolog anak. Kemudian yang keempat, saat ini penyidik sedang terus berkoordinasi secara aktif dengan Bak Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya untuk mendalami pemeriksaan kejiwaan dari si terduga pelaku. Untuk hasil pemeriksaannya, apabila sudah ada, akan segera kami update kepada rekan-rekan media sekalian. Kemudian yang terakhir, kami saat ini juga terus melakukan kegiatan pengembangan untuk mencari keterlibatan dari pihak-pihak lain yang diduga juga ikut berperan aktif dalam rangka menyebarkan video pornografi ini melalui media sosial ataupun melalui media lainnya. Mungkin itu untuk awalnya dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian terkait dengan pengungkapan kasus yang telah dilakukan oleh jajaran Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dengan video pornografi yang melibatkan ibu dengan anak kandungnya yang masih berada di bawah umur. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wadir. Rekan-rekan, selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa kata-kata dari Bapak Komisioner KPAI. Kami persilakan Bapak, silakan. Terima kasih Pak Kabid Humas, Pak Wadir yang saya hormati, Bapak Ibu dan teman-teman media yang saya banggakan. Selamat siang menjelang sore, terima kasih. KPAI mengapresiasi kerja keras Subdit Tindak Pidana Cyber Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya yang telah bertindak cepat ya. Kasus ini viral kemudian dilakukan secara cepat, maka kasusnya teridentifikasi dan tersangka dapat diamankan. Ini harus menjadi perhatian kita bahwa ternyata orang terdekat kita, termasuk orang tua kita, bukan sebagai pihak yang menjamin keamanan dari anak-anaknya. Kasus ini membuktikan bahwa orang tua bisa menjadi pelaku kekerasan, termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual terhadap anaknya sendiri. Data di KPAI menyebutkan bahwa ada 262 kasus kekerasan terhadap anak, termasuk di dalamnya adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, atau sekitar 9,6% yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Kemudian ada 153 kasus atau 6,1% dari seluruhan kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Ya, ini sesuatu yang harus kita perhatikan, perhatikan bersama di dalam keluarga. Kemudian hal yang sangat penting tadi sudah disampaikan oleh Pak Wadir, bagaimana kita menyelamatkan korban yang merupakan anak di bawah umur masih 4 tahun kurang. Tadi sudah disampaikan dilakukan pendampingan psikologi anak, juga perlu pemeriksaan kesehatan terhadap korban. Korban dipisahkan dari orang tuanya atau ibunya, tadi Pak Wadir sudah menjelaskan ditempatkan di rumah aman Pak ya, ini harus dilakukan. Kemudian juga perlu pendidikan reproduksi untuk anak ya yang menjadi korban. Dan langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara terencana dengan dukungan semua pihak agar jangan sampai
anak tersebut punya potensi memiliki perilaku yang menyimpang. Karena kasus ini adalah bukan saja merupakan kekerasan seksual yang biasa, tapi kekerasan menyimpang. Seorang ibu memperlakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, anak laki-laki yang masih di bawah umur, dan seorang laki-laki. Kemudian juga harus diupayakan, tadi nanti ada psikolog saya kira bisa menjelaskan bagaimana harus dilakukan upaya pencegahan agar di kelak kemudian hari setelah anak itu sembuh tidak punya potensi menjadi pelaku untuk kegiatan kekerasan yang sama. Sekali lagi, harus dicegah agar anak tersebut yang merupakan korban tidak menjadi pelaku untuk kekerasan yang sama. Sebab ada beberapa kasus di kekerasan seksual atau kekerasan terhadap anak, banyak korban yang kemudian dia dapat disembuhkan, tetapi akhirnya dia juga menjadi pelaku. Yang selanjutnya yang mohon disampaikan kepada teman-teman media bahwa karena anak ini adalah anak 4 tahun, masih kategori anak, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang namanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan, maka ini identitasnya ya, baik itu identitas nama dan lain-lain, termasuk foto atau screenshot dari foto, harus dihindari dari publikasi, semata-mata demi masa depan anak yang masih punya masa depan yang panjang. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami juga berharap kepada Polda Metro Jaya untuk segera mengusut tuntas pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, termasuk oknum yang berinisial IS yang sang pemilik akun Facebook yang menyuruh tersangka melakukan membuat konten pornografi dan mengirimkannya melalui akun Facebook. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kawian. Selanjutnya mohon berkenan Ibu Kepala UPTD PPA DKI. Kami persilakan Bu. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kabid Humas beserta jajaran, yang terhormat Komisioner KPAI, yang terhormat dan saya banggakan rekan media massa serta rekan-rekan dari UPTD PPPA Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang, saya hadir mewakili pimpinan saya, Ibu Tri Palupi. Kami apresiasi atas respon cepat dan sigap kepada Kepolisian Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Kriminal Khusus Unit Cyber dalam melakukan penyelidikan guna membuat terang kasus yang melibatkan anak dalam konten kekerasan seksual berbasis elektronik yang terjadi di Tangerang Selatan. Bahwa kasus ini dibuat laporannya dengan model A. Kita semua harapkan menjadi titik awal proses penegakan hukum yang independen. Karena seperti yang kita tahu bahwa kasus yang melibatkan relasi antara korban dan terlapor sering terintervensi dengan hubungan relasi, apalagi relasi keluarga. Kami, Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, selalu siap dalam mendukung proses penegakan hukum dan siap melakukan penanganan sesuai dengan tusi kami dalam upaya pemenuhan hak korban. Kami juga sudah melakukan penanganan awal sesaat setelah mendapatkan informasi dari kepolisian, dalam hal ini melakukan koordinasi dan juga pendampingan terhadap korban. Kami mendorong dan mendukung langkah proses penegakan hukum dan siap berkolaborasi untuk kepentingan terbaik bagi anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya terkait proses pemeriksaan kesehatan mental terhadap tersangka R, kami persilakan Ibu Kabak Psikologi
dari Biro SDM Polda Metro Jaya. Silakan. Baik, terima kasih. Yang kami hormati, mohon izin yang terhormat Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, yang kami hormati Bapak Wadir Krimsus Polda Metro Jaya, kemudian Ibu Kepala UPTD dari PPA DKI, kemudian Bapak Komisioner dari KPAI. Kami dari Bak Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya mohon izin menjelaskan terkait pemeriksaan terhadap terkait pemeriksaan kesehatan mental terhadap tersangka. Kami sudah melakukan beberapa pemeriksaan, 2 kali pemeriksaan kesehatan mental. Secara yang kami lakukan adalah kami memberikan beberapa materi-materi tes, baik itu tertulis maupun berupa observasi dan wawancara. Untuk sementara kami masih mendalami secara psikologis terkait dengan kondisi mental dari yang bersangkutan. Kemudian dari hasil observasi kami memang memperoleh beberapa hal yang nantinya akan kami laporkan kepada penyidik, izin komandan, kepada penyidik yang nantinya akan dirilis oleh Pak Wadir ataupun dari pihak penyidik. Kemudian yang akan kami lakukan terhadap korban, kami juga melakukan pendampingan, kami akan berkolaborasi dengan UPTD ataupun dari KPAI terkait dengan pendampingan dan memastikan bahwa kondisi kesehatan mental dari korban ataupun keluarga dari korban dalam kondisi yang masih stabil dalam kondisi sehat mentalnya. Demikian saja yang bisa kami laporkan, Bapak. Baik, terima kasih. Rekan-rekan, perlu kami pertegas bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya itu juga sangat atensi beliau terhadap kelompok rentan, ya, anak, balita, ibu-ibu yang sedang mengandung, menyusui, itu bagian dari kelompok rentan. Ini adalah bagian yang menjadi salah satu prioritas diberikan pelayanan dan perlindungan sepenuhnya oleh jajaran Polda Metro Jaya yang tentunya bekerja sama dengan stakeholders, ya. Baik rekan-rekan, pada kesempatan yang baik ini kami memberikan kesempatan untuk rekan-rekan wartawan yang ingin memperdalam, ya. Silakan dari sisi kanan dulu, ya. Ayo Bang, silakan Bang. Selamat siang, Gio dari Kompas. Izin mungkin dari KPAI atau siapapun boleh, Pak Kabid, Pak Wadir juga boleh. Sebenarnya terkait tersangka, mau penegasan lagi, kemarin sudah tanya sih, tapi mau penanganannya lebih lanjut seperti apa? Karena kan ini kan korban juga sebenarnya, R ini kan juga korban, terpaksa untuk melakukan permintaan dari yang buron dari akun Facebook tersebut. Nah ini penanganannya seperti apa? Izin, apakah kemudian nanti ada penanganan khusus juga terkait dari tersangka R ini, atau mungkin bisa berubah statusnya meskipun secara bukti memang dia bersalah, tapi apakah kemudian nanti bisa berubah nih statusnya menjadi korban juga? Izin, terima kasih. Pak Wadir mungkin ya yang menjawab. Bentar, satu-satu kan? Oke. Satu-satu dijawab dulu. Ya, terima kasih Mas dari Kompas TV. Jadi perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini status dari wanita R ini adalah tersangka. Karena walaupun ada kemungkinan yang bersangkutan ini ada korban, tapi yang bersangkutan sudah mentransmisikan ya ke dalam mengirimkan video ke Facebook Messenger kepada si akun IS. Tetapi untuk pengembangan dan penyidikan lebih lanjut itu pasti kami lakukan. Jadi hingga saat ini untuk seluruh handphone, ya, jadi ada 2 handphone yang kita amankan, yang mana itu adalah dua-duanya adalah milik si terduga pelaku. 2 handphone yaitu kedua-duanya handphone Redmi. Itu sedang kita lakukan pemeriksaan di laboratorium forensik untuk mengetahui apakah benar si wanita R ini di bawah paksaan atau tidak mengirimkan video tersebut. Kemudian juga kita berupaya untuk mendalami lebih lanjut tentang
pihak yang menggunakan nama akun IS ini. Karena yang bersangkutan juga memiliki peran yang cukup sentral dalam rangkaian tindak pidana yang terjadi, baik dalam Undang-Undang ITE-nya, Undang-Undang Pornografinya, dan juga tentang Undang-Undang Perlindungan Anaknya. Jadi penyidikan pasti akan terus kami lanjutkan dan terus kami kembangkan dengan melihat barang bukti yang ada. Kita akan lakukan pemeriksaan secara dengan menggunakan laboratorium forensik digital yang kita miliki, terutama untuk mengecek device-device handphone ataupun untuk mendalami keberadaan dari akun IS yang terlibat langsung dalam perkara ini. Terima kasih. Baik. Oke Mas, clear? Nah, dari kanan nih belum selesai. Silakan Bang, yang belakang. Terima kasih Pak. Ya, Tommy di online. Terus pertama, ini kan rekamannya kalau nggak salah tadi dijelaskan beredar belakangan ini, beberapa hari belakangan ini. Terus bahwa si perekam ini sudah menyerahkan setahun yang lalu dan baru diedarkan. Siapa yang pertama mengedarkan ini sehingga muncul sekarang ini? Terus, apakah memang dia yang dulu ini atau ada yang lain? Ini yang belum terungkap. Masalah si Facebook itu saya belum juga ada penjelasan apakah itu benar atau hanya alibi dia. Kita belum tahu. Terus yang kedua, KPAI. KPAI, apa langkah KPAI ke depan? Kalau yang ini kita lagi, ini udah terjadi. Bahwa ini polisi udah bertindak karena sudah terjadi pelanggaran. Yang belum terjadi yang kita khawatirkan ke depan ini. Apa langkah KPAI? Tidak hanya cukup mengaspirasi tindak, bertindak karena sudah terjadi pelanggaran hukum. Tapi yang belum terjadi ini, apa langkah KPAI ke depan? Saya melihat KPAI tidak ada reaksi untuk mencegah, padahal tugasnya mencegah jangan terjadi kekerasan terhadap anak atau yang lain. Nah, apa langkah KPAI ke depan? Karena selama ini juga kita bisa melihat apa ada dalam peringatan, pemberitahuan ataupun bukan kepada orang tua jangan seperti ini, jangan seperti ini. Karena saya melihat KPAI setelah terjadi baru sibuk. Mungkin saya yang salah. Tolong dijelasin, makasih. Baik, berarti pertanyaan pertama kepada Pak Wadir dulu ya. Silakan Pak Wadir. Ya, itu yang saya rasa berkaitan dengan tadi pertanyaan yang pertama, Pak. Bahwa kita saat ini sedang terus melakukan pengembangan karena ini baru kita amankan baru 2 hari yang lalu. Jadi device handphonenya juga baru kita lakukan penyitaan. Kita mau pastikan ya akun siapa yang pertama kali menyebarkan video ini ke media sosial, kemudian juga keterlibatan dari akun IS sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sejauh mana perannya, apakah memang ada keterlibatan langsung dari IS ini, karena yang menyuruh pertama kali melakukan adalah dari akun IS ini. Tapi itu pasti akan terus kami lakukan penyidikan dan akan kami update kepada rekan-rekan media terkait dengan perkembangan penyidikan nanti yang dilakukan oleh anggota kami di lapangan. Ya. Ya, yang pertama kali tertangkap itu yang video yang disebarkan oleh orang lain, Pak. Yang melalui akun media sosial. Nah, itu sekarang yang kami lakukan pendalaman untuk mengetahui siapa yang pertama kali menyebarkan video tersebut di media sosial. Yang jelas proses pemberian informasi awal dari si pemilik atau pelaku video kan. Nah, ya, itu sedang dilakukan pendalaman. Jadi penyidikan itu tidak berandai-andai Pak ya, rekan-rekan. Jadi faktanya apa? Fakta peristiwa yang dikumpulkan apa, berdasarkan barang bukti dan alat bukti apa, itu menjadi fakta peristiwa atau fakta hukum saat ini. Ke depan bagaimana, seperti yang disampaikan tentang pendalaman Facebook, pendalaman orang yang menyuruh, apakah ada video lain dan sebagainya, itu akan terus dilakukan. Sebagaimana juga pemeriksaan beberapa ahli, ya, kesehatan mental dan lain sebagainya. Ini masih berproses, jadi mohon waktu. Yang disampaikan saat press release ini adalah fakta yang ditemukan
atau upaya penyidikan yang dilakukan sampai dengan saat ini ya. Jadi mohon waktu. Selanjutnya pertanyaan pencegahan belum dijawab oleh beliau dari KPAI. Mohon izin Pak, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak sudah mention KPAI Pak ya. Tadi saya menggunakan istilah pencegahan itu dalam konteks mencegah anak yang menjadi korban menjadi atau berpotensi memiliki perilaku menyimpang karena modus yang dilakukan oleh pelaku ibu ini kan perilaku menyimpang, bukan yang umum, bukan yang lazim. Seorang ibu memperlakukan seksual kepada anaknya, ya saya mungkin nggak perlu menjelaskan ya bagaimana, tapi kita semua tahu itu kan perilaku menyimpang. Kalaupun itu dilakukan oleh yang dewasa pun itu termasuk bentuk perilaku yang menyimpang. Maka dari itu KPAI menggarisbawahi agar anak tersebut yang menjadi korban tidak berpotensi memiliki perilaku yang menyimpang ya, karena dalam banyak kasus korban itu banyak yang memiliki perilaku menyimpang. Lalu yang kedua, banyak juga korban kekerasan, termasuk juga kekerasan seksual yang punya potensi menjadi pelaku juga, semacam balas dendam Pak. Karena dia dulu pernah menjadi korban, maka ketika dewasa dia punya ancang-ancang, punya niat mengingat masa lalunya karena penanganan yang belum tuntas, dia menjadi berpotensi menjadi pelaku semacam balas dendam. Kemudian terkait dengan pencegahan, saya kira KPAI bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, juga Polda Metro Jaya dan juga Baris Krim Polri, kita di banyak kesempatan melakukan kampanye tentang bijak bermedia sosial, bijak menggunakan gadget dan sebagainya ya, agar tidak mengunggah konten-konten yang asusila, konten pornografi, konten kekerasan terhadap anak di media sosial, karena ini akan berpengaruh negatif terhadap para pengguna media sosial, netizen, penonton dan sebagainya. Izin Pak Wadir dan Pak Kabid Humas, saya menyampaikan ini kan proses terhadap tersangka belum selesai. Saya kira tidak tertutup kemungkinan tersangka juga melakukan dua hal tindak pidana. Yang pertama adalah menyebarluaskan konten asusila. Yang kedua adalah dia tadi disebutkan kan persetubuhan Pak ya. Nah itu kalau itu terbukti maka pelaku berpotensi melanggar pasal 82 ayat 3 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa pelaku berpotensi mendapatkan hukuman ditambah sepertiga dari hukuman biasa, karena dia adalah hubungannya korban adalah anak, pelaku adalah orang tua. Jadi itu kalau kasus kekerasan seksual pelakunya adalah orang tua, pendidik, guru, dan sebagainya, maka hukumannya adalah ditambah sepertiga dari hukuman biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya Bang. Ya, saya kira menyelamatkan korban penting. Menyelamatkan anak-anak yang belum menjadi korban juga sangat penting Pak. Saya sepakat dengan itu dan kami di KPAI melakukan banyak kegiatan, banyak kampanye mengenai perlindungan anak. Baik perlindungan anak dari penyalahgunaan narkoba, anak dari kekerasan seksual, anak dari penelantaran dan sebagainya Pak. Terima kasih Pak. Saya sepakat bahwa anak-anak yang belum menjadi korban juga harus dilindungi. Ya, silakan. Ini belum selesai dari sisi kanan saya nih. Terima kasih Pak Kabid, Pak Wadir dan semuanya. Perkenalkan saya Abdi, wartawan tribunews.com. Ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama ini kan terkait akun Facebook inisial IS yang
memang menyuruh tersangka untuk melakukan hal itu mungkin bisa ditegaskan lagi apakah saat ini pemilik akun tersebut itu sudah teridentifikasi atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari hasil keterangan tersangka sendiri, apakah diketahui mungkin si tersangka ini juga dulunya merupakan korban dari kekerasan seksual atau gimana? Atau mungkin si tersangka ini mempunyai penyimpangan seksual dan sebagainya. Begitu. Terima kasih. Silakan Pak Wadir. Ya, untuk akun IS, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, sekarang kita masih berproses melakukan upaya untuk bisa mengidentifikasi siapa yang menggunakan akun IS ini. Ya, dalam media Facebook ini siapa yang bersangkutan. Yang dapat kami sampaikan bahwa untuk sementara akun ini memang sudah mati. Jadi semenjak Juli 2023, beberapa saat setelah mungkin men-share berita video tersebut ke media sosial, akun tersebut mati. Tapi sekarang masih dalam proses pengembangan ataupun penyelidikan lebih lanjut dari personil kami dengan menggunakan bukti-bukti yang sudah ada saat ini untuk mengetahui dan bisa mengidentifikasi siapa pemilik dari akun IS ini. Kemudian yang kedua tadi apa Mas? Nah, itu masih dalam proses pendalaman, itu nanti ranah tugas dari Bak Psikologi untuk nanti kita periksa kejiwaan secara detail dan teliti dari kondisi termasuk kesehatan mental dari si pelaku ini. Itu butuh 2 hari kalau tidak salah pemeriksaannya, dan sekarang masih dilakukan proses pemeriksaannya oleh Bak Pesi Biro SDM Polda Metro Jaya. Terima kasih. Oke, Mas Abdi ya. Nah, ini kanan nambah lagi. Biar pergerakannya nggak bolak-balik. Ayo Mas, silakan Mas. Terima kasih Pak Kabit. Izin Pak, saya Ilham dari Berita 1. Ada 2 pertanyaan ke Pak Wadir. Pertanyaan pertama tuh antara tersangka ini sama pemilik Facebook itu awal kenalnya gimana ya Pak? Sampai dia percaya sampai mengirim foto asusila yang berujung konten ini. Yang kedua, mirip sih Pak sama pertanyaannya Mas Abdi tadi. Sejauh ini penyelidikan terhadap akun Facebook itu seperti apa ya Pak ya? Apakah ada keterkaitan dengan jaringan pornografi anak? Terima kasih. Oke, silakan Pak Wadir. Nah, ini sekaligus himbauan mungkin nanti sifatnya Mas. Ya, jadi bahwa menghimbau kita jangan dalam bermedia sosial, kita tuh jangan terlalu gampang percaya dengan pihak yang kita berkomunikasi. Ya kan? Jadi kita belum tahu siapa orangnya, siapa pemilik akun ini, apalagi kita sudah sampai ketemu atau belum, dan hal inilah yang terjadi. Jadi belum pernah ada kontak langsung sebelumnya antara pemilik akun IS dengan si terduga pelaku. Jadi baru dari seperti broadcast message itu loh Mas. Broadcast message dikirimkan oleh si akun IS ini ke beberapa akun Facebook, dan termasuk salah satunya si terduga pelaku ini. Kemudian terduga pelaku ini mungkin karena terhambat dengan kebutuhan ekonomi dan merasa ini bisa salah satu cara untuk mendapatkan uang, tetapi juga karena minimnya informasi ataupun pemahaman tentang media sosial, akhirnya si pelaku mau untuk membuatkan video pornografi ini dengan iming-iming uang sebanyak 15 juta rupiah yang dijanjikan oleh si akun IS ini. Jadi belum pernah ada komunikasi sebelumnya antara si akun IS dengan si terduga pelaku. Oke, Mas, Fir ya. Nah, yang tengah sekarang. Tengah dulu ya. Mbak, silakan Mbak. Tes. Oke, selamat sore Pak, saya Sela dari Kompas.com. Ada beberapa pertanyaan untuk Pak Wadir. Pertama Pak, ini kan kita dikasih taunya R ini karena ada desakan ekonomi, mungkin boleh diperjelas sedikit desakan ekonominya itu seperti apa sih? Satu itu. Kedua, apakah desakan ekonomi ini satu baru kali ini Pak? Karena kan biasanya juga ada pola berulang ya. Apakah mungkin si R ini sebelumnya mungkin pernah jualan sesuatu atau melakukan hal-hal aneh lah dengan tanda kutip.
Lalu Pak, kedua ini untuk kasus ini apakah tersangkanya cuma R aja atau mungkin kemarin kan suaminya diperiksa, apakah setelah pemeriksaan suami itu ada indikasi suaminya juga terlibat sebenarnya dalam kasus ini? Dan mungkin yang ketiga soal ini Pak, tadi kan Bapak sempat menyebutkan sudah ada patroli siber ya. Mungkin pertanyaan saya begini, ini kan videonya masih kita asumsikan masih beredar. Apakah sebenarnya di akunnya IS sudah tidak ada, tapi apakah dari siber sendiri sudah menemukan nih akun ini terindikasi dijual di tempat di akun-akun lain atau seperti apa sih Pak? Terima kasih. Oke, 3 pertanyaan ya. Silakan Pak Wadir. Yang apa? Yang pertama tadi apa? Ya, masalah desakan ekonomi. Jadi sebagai gambaran kami sampaikan bahwa ibu perempuan R ini tidak bekerja. Kemudian juga suaminya, ya mohon maaf, kerjaannya adalah mengamen. Terus yang bersangkutan ini juga tinggalnya di sebuah rumah kontrakan di daerah Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, yang luasnya itu mungkin ya hanya 3 kali 3 meter lah. Jadi ya amat sangat kurang layak untuk dihuni oleh sebuah keluarga kecil. Nah, jadi mungkin itu sudah bisa menggambarkan bahwa kalau terkait dengan ekonomi, yang bersangkutan ini pasti sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga akhirnya sampai berani untuk melakukan ataupun membuat video sebagaimana yang sudah beredar sejauh ini. Apa? Oh tidak, belum ada Mbak. Kemudian si suami ini juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Untuk sementara si suami ini kita pastikan tidak ada keterlibatan dalam pembuatan video ini. Termasuk si suami pun juga sekarang juga dalam sudah proses diamankan ataupun selalu dikoordinasikan di pihak UPTD di wilayah Tangerang Selatan. Kemudian yang terakhir tadi apa Pak? Nah, itu kami butuh proses untuk pengecekan lebih lanjut, tapi yang jelas kami sudah berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk seluruh video-video yang beredar terkait dengan pornografi anak dan si ibunya ini untuk bisa di take down dan tidak beredar lagi di media-media sosial ataupun platform-platform seperti Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Demikian. Oke, Mbak gimana? Oke. Mbak udah dirangkum semua. Mbak ini satu lagi silakan. Oh balik lagi, ntar dulu ke sini dulu. Ini dulu. Pindah ke tengah aja ya atau pindah ke kiri. Ya nggak boleh. Jihan Pak dari Tempo. Ini kan dari akun Ica Shakila ini ada indikasi nggak sih apa ada kriteria khusus yang dibidik dia dalam mencari target korbannya? Terus di dalam kasus video pelecehan viral ini ada hubungannya nggak dengan kasus penjualan video porno anak di Telegram? Sama satu lagi, untuk akun-akun penjualan video porno di media sosial ini kan masih banyak nih ditemukan Pak. Nah ini dari Polda sendiri sekarang ini gimana soal update kasus-kasus serupa? Oke, terima kasih Mbak. Yang kedua tadi apa Mbak? Apakah masuk terlibat dengan ini penjualan konten porno di Telegram ya? Yang kedua ya? Iya, konten porno anak di Telegram. Oke, silakan Pak Wadir. Siap, terima kasih Pak Kabid Humas. Jadi untuk akun IS ini, karena memang ini sedang proses penyidikan lebih lanjut dan akan kita upayakan untuk bisa kita lakukan pengidentifikasian dan penangkapan terhadap si pemilik akun IS ini nanti. Baru nanti setelah itu kita bisa menjawab mungkin pertanyaan dari Mbak, apakah ada indikasi IS ini memilih korbannya untuk yang dikirimkan tawaran untuk membuat video-video seperti yang beredar saat ini. Kemudian juga untuk
penjualan konten pornonya, kami juga harus melakukan proses pendalaman apakah si IS ini memang sindikat ataupun pelaku yang biasa bekerja untuk menyebarluaskan konten-konten ataupun video porno. Kemudian yang ketiga terkait dengan upaya yang kami lakukan dari Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, pasti kami akan terus menggiatkan 1 kali 24 jam upaya untuk mencari akun-akun yang itu menyebarluaskan melalui media sosial video-video porno yang itu melanggar kesusilaan dan tidak pantas untuk ditampilkan di media sosial. Apabila ada temuan-temuan terkait dengan hal seperti ini, pasti akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Kami lakukan kegiatan social engineering ataupun kegiatan penyelidikan secara konvensional untuk dapat mengidentifikasi akun-akun yang memiliki modus operandi untuk menyebarkan video-video porno ini di media sosial. Demikian. Oke Mbak, cukup. Nah, sekarang udah mulai geser ke kiri. Ya Mas, pakai topi. Ya Pak, perkenalkan saya Rizky Pak dari NTV Pak. Saya ingin tanya kemungkinan kasus ini di restoratif justice Pak. Karena kalau saya lihat ini kan anak yang masih membutuhkan orang tuanya. Artinya ketika orang tuanya atau ibunya diproses hukum, ini sama saja merugikan anak itu sendiri gitu. Apalagi kemarin ada video juga saya lihat itu di mana anaknya itu manggil ibunya ketika ibunya digelandang ke Polda Metro. Dan kalau kita lihat memproses hukum orang tuanya ini kan sama saja anak ini jadi korban 2 kali gitu. Pertama dia korban kekerasan seksual, kedua dia jadi korban terpisah dari orang tuanya untuk beberapa tahun ke depan gitu. Dan ini kalau saya lihat ini kasusnya kayak mirip prostitusi sebenarnya Pak. Prostitusi itu PSK-nya tidak diproses hukum biasanya Pak, karena dianggap korban, sementara muncikarinya yang diproses hukum. Nah ini kan kurang lebih sama-sama ini Pak, karena PSK sebenarnya dapat untung juga dari aksi prostitusinya gitu, tapi tidak diproses hukum, dianggap sebagai korban. Demikian Pak. Ya. Silakan Pak Wadir. Ya, terima kasih Mas Rifki. Pertanyaannya sangat kritis sekali. Ya, yang jelas untuk kemungkinan restoratif justice dan sebagainya, itu pasti nanti akan kami terus lakukan pendalaman dan pasti akan kami update ke rekan-rekan media. Jadi kami harus tetap koordinasi dengan bak psikologi untuk melihat kondisi kejiwaan ataupun kesehatan mental dari si pelaku, kemudian juga kondisi mental dari si anak pasti juga akan menjadi bahan pertimbangan utama kita, juga termasuk upaya penyidikan lebih lanjut kita terkait dengan upaya untuk menemukan, identifikasikan si akun IS ini. Nanti setelah kita kumpulkan, setelah kita buat menjadi suatu benang yang utuh terkait dengan rangkaian tindak pidana yang terjadi ini, baru bisa akan kita ambil langkah tindak lanjut berikutnya apa terkait dengan penanganan perkara dalam hal kontekstual seperti yang terjadi pada saat ini. Oke, Mas, dari Antv, ya silakan. Iya, yang berdiri dulu boleh. Pak, izin Pak, saya Ramadi dari Kumparan. Pak, ini untuk si pelaku R sendiri kan sebelum mengirimkan video tanggal 30 April ini kan sempat kirim foto dulu tuh Pak kabarnya, tanggal 28 Aprilnya, foto sure dia sendiri gitu. Nah ini apakah yang untuk konten foto sure ini sempat dibayar juga oleh si pelaku IS ini atau enggak sih Pak? Terus yang kedua untuk akun IS-nya sendiri ini beneran ada atau enggak sih Pak? Apakah ada kemungkinan si pelaku IR ini berbohong soal si IS ini dan memang ada kelainan aja gitu? Terus yang untuk KPAI itu yang 262 kasus itu dalam periode rentang waktu kapan sampai kapan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Pak Wadir dulu, silakan. Siap. Kami jawab untuk pertanyaan yang pertama. Untuk memang benar bahwa tanggal 28 Juli 2023 sebelum ada video itu, si akun IS ini sudah meminta foto setengah badan dari si pelaku. Ya, dan kemudian juga sudah dikirimkan si pelaku, tapi juga belum ada imbalan uang. Belum ada imbalan uang dari si akun IS ini. Sehingga akhirnya akun IS menawarkan lagi untuk membuat video langsung yang sifatnya pornografi ataupun persetubuhan.
Nah kemudian kalau untuk akun IS ini masih terus dalam proses penyidikan kami. Ya, kami belum bisa memberikan informasi yang lebih lanjut, tapi sedang dalam proses pendalaman yang intensif dari anggota lapangan dan dari penyidik di Subdit Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk mengidentifikasi siapa yang menggunakan akun IS ini. Termasuk juga kita sedang memeriksakan ke laboratorium forensik digital di Polda Metro Jaya untuk melihat dari device handphone dari si terduga pelaku ini. Apakah memang benar ada penawaran sebelumnya, apakah memang sudah seperti yang di fakta-fakta yang disampaikan oleh pelaku ini, ataupun nanti ada perbedaan ya dari fakta yang tadi nanti bisa kita lihat dari hasil pemeriksaan di lapor digital di Polda Metro Jaya. Demikian Mas. Oke Mas, ya silakan Mas. Oh beliau belum jawab ya. Itu adalah data 2023 Mas, 2023. Makasih. Oke. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih Pak. Saya Radit dari Liputan 6. Menambahkan sedikit pertanyaan. Ini kan konteksnya IS menawarkan kepada R terkait video tersebut. Nah, pertanyaannya adalah mengapa R ini memilih objeknya itu anak untuk melakukan atau membuat video tersebut? Karena kalau tadi disampaikan IS ini hanya menawarkan untuk membuat video, tapi kenapa R ini melakukannya dengan anak, bukan mungkin dengan suaminya atau orang sebayanya? Terima kasih. Ya, jadi awalnya si akun IS ini itu sifatnya dia menyuruh si pelaku ini untuk membuat video pornografi dengan siapapun terserah dari R. Ya kan? Nah, tapi sempat waktu itu IS menawarkan dengan suami kamu aja bikin videonya gitu. Tapi ternyata karena suaminya tidak ada di tempat dan juga kemungkinan kalau dari terduga pelaku R menyampaikan mungkin tidak mau, nah makanya dia mengambil keputusan sendiri untuk membuat video ini dengan melibatkan anaknya yang masih berumur 4 tahun. Jadi itu adalah inisiatif dari si pelaku R untuk membuat video ini dengan si anaknya. Oke Mas, clear ya? Ada lagi? Cukup ya, rekan-rekan. Selanjutnya kita menyampaikan ini, barang bukti ya. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.